Bismillahirrahmanirrahim. Mau nikah nih? Wah, besok mau nikah bulan depan, 3 bulan lagi, tahun depan. Kan kita pasti akan nikah. Pengen dong jadi ahli masak. Gimana sih caranya supaya bisa jadi ahli masak yang kilat cepat, tak pakai lama? Ada satu jurus yang sangat hebat yang akan membuat kita bisa menguasai semua resep masakan. Makanan apapun, resep apapun dengan sangat cepat. Apa itu? Wal asri, demi waktu. Ilmu katon itu berarti nampak mata. Kemudian weting tresno soko kulino. Jadi cara terbaik untuk membuat kita ahli dengan sangat cepat adalah kita justru harus logis. Kita justru harus realistis. Semakin kita logis, semakin kita realistis, maka kita akan semakin cepat menjadi ahli. Kalau kita dikuasai sebuah ilusi atau banyak ilusi, kita pengen cepat tapi aku nggak pernah masak nasi nggak pernah, masukkan rice cooker nggak pernah, apalagi pakai dandang, masak air ya, paling sering, atau ceplok telur aja nggak pernah. Ya gimana mungkin kita bisa menguasai masak tanpa kita punya pengalaman. Nah, makanya kita harus logis, kita harus realistis, kita harus menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Wal asri, kalau kita dikuasai ilusi, kita pengennya cepat-cepat, maka kita akan jadi naif sekali. Kita akan menafikan banyak hal, kita akan terlalu tergesa-gesa sehingga kita tidak memperhatikan detail-detail kecil. Kita akan menggandakan, bahkan mentriplekan, atau bahkan triplet, apalagi yang menggandakan berkali-kali lipat, intinya ya. Proses kita untuk menjadi ahli dengan sangat cepat. Kenapa? Karena kita tadi dimakan ilusi. Apa sih yang salah? Apa sih yang salah? Kok gini sih? Coba ini. Akan terus begitu. Tapi kalau kita realistis, kalau kita logis, kita akan lebih teliti. Aku memasak apa? Masak jangan oseng-oseng kangkung, atau jangan bayam. Oh, masukkannya seberapa ini? Kita lihat dengan jelas. Ini garamnya sekian, gulanya sekian. Oh, kok nggak enak rasanya? Apa mungkin kurang gula ya tadi? Kita akan menilainya dengan logis, dengan tertata rapi. Tapi kalau kita serba naif, kita serba ilusif, dimakan pikiran kita sendiri, angan-angan kita sendiri, maka kita tidak akan melihat prosesnya. Kalau kita tidak melihat prosesnya dengan jelas, dengan sadar, kita tidak tahu salahnya di mana. Gimana kita bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah? Karena kita mau mengakui salah. Jadi cara paling cepat untuk menguasai ilmu masak adalah apapun resepnya, apapun jenis masakannya, mau masakan Indonesia, masakan Jawa, masakan Padang, atau masakan Arab, masakan India, masakan Jepang, Thailand, Cina, atau yang lainnya, Eropa. Satu-satunya yang paling pertama, paling mendasar adalah kita harus menerima konsep wal asri. Maka semuanya berikutnya adalah mudah. Karena kita sudah menerima itu butuh waktu, maka berilah waktu. Itu yang berikutnya. Nikmati prosesnya. Bersyukurlah. Alhamdulillah kita punya semangat untuk pingin bisa masak. Itu sudah luar biasa. Dari tidak kepingin kemudian kepingin. Bukankah ini hal baik? Urusan bisa masak itu kan hal baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, berarti ini hal baik yang harus disyukuri. Kita nikmati karena kita bersyukur ya. Kemudian hal berikutnya apa? Karena kita sudah menikmati, jangan takut salah. Belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, dari salah menjadi tidak salah. Kalau kita di awal dari kita tidak realistis, semuanya butuh waktu, kita tergesa-gesa, maka kita tidak akan pernah bisa menentukan di mana kesalahan kita. Padahal hidup itu, padahal yang namanya lezat itu adalah tentang perbaikan dari yang tidak lezat menjadi lezat. Maka di situ harus ada kemampuan untuk menentukan diri kita di mana letak salahnya, sama dengan kemampuan introspeksi diri. Hebat ya, dalam urusan masak aja kemampuan introspeksi diri harus dilakukan ya. Aku kepingin ngasih kesan makan tuh yang wow, yang sudah sekali lihat ini masakan seorang yang sudah mahir. Ya, kita kan hidup juga tidak langsung dewasa, tidak langsung ber-20. Kita kan juga dari bayi, awal keluar dari perut ibu kita. Jadi memasak pun sama. Sentuhan masakan kita akan bisa memberikan aura profesional atau tidak mau dari situ, dari waktu. Jangan bicarakan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Semua itu proses adalah setiap orang tidak sama, tergantung dari variabel-variabel yang diantaranya kita tentukan tadi. Semakin kita realistis, semakin kita menikmati, semakin kita bersyukur, maka proses belajarnya akan terjadi lebih cepat. Nah, itu sudah.
tidak mau mencoba karena takut. Nah, itu hanya menghalangi ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Bumbu itu sebetulnya sangat sederhana ya. Kalau kita mau masakan Jawa, kita harus mengenali dulu. Masakan Jawa itu baik misalnya pakai apa namanya? Serai, pakai daun salam, daun jeruk, tentu orang yang tidak bisa masak pun juga logikanya berkata ini sepertinya terlalu banyak. Jadi sebetulnya sangat mudah dikontrol. Perbandingan yang perlu mendasar itu biasanya di bawang putih dan bawang merah. Ya, itu yang harus kita pelajari. Serai satu biji aja udah cukup. Daun salam 3-5 biji untuk memberi aroma yang kuat, atau satu biji aja juga sudah cukup. Kalau kuat yaitu tadi 5. Salam pun juga sama ya, daun jeruk maksudnya tadi. Nah, itu juga sama, nggak perlu banyak-banyak, sudah lezat. Jadi perbandingan bawang putih bawang merah. Kemudian cara kita, kalau kita masaknya suka tambahan gula ya, kalau kita orang Jawa suka menambahkan gula untuk menciptakan rasa lezat, gula putih. Nah, itu di situ yang perlu kita pelajari perbandingan garam dan gula putih, ataupun kalau kita pakai gula merah juga sama. Di resep-resep negara lain pun juga sebetulnya ada yang pakai gula merah ya, yang saya pernah tahu. Jadi perbandingan rasa itu kalau tidak ada apa namanya, kalau tidak ada manisnya tidak sempurna, karena memang harus ada pahit, kecut, pedas, manis, nah asin, itu akan sempurna. Jadi kalau kita belajar masakan negara A, kita harus mempelajari dulu bahannya apa, dan dari semua bahan itu mana. Kalau masakan Jawa seperti tadi, termasuk masakan Padang, itu masuk masakan Indonesia ya. Masakan Padang itu rahasianya sebetulnya hanya kental di santan ya. Kemudian kalau kita masak jumlah porsi besar, nah itu ketepatan lagi ya. Kalau jumlah porsi kecil tadi perbandingan bawang merah bawang putih. Nah, kalau jumlah besar ketepatan takaran, berapa banyak bawang merah bawang putih dalam konteks takaran jumlahnya. Tapi kalau kita masih belajar, kita menentukan takaran yang pas bawang merah bawang putih untuk sak kuplek, untuk satu piring, satu porsi itu berapa. Nah, kalau kita belajar masakan Arab atau masakan India, kita harus mengenali sama sebetulnya bawang merah bawang putih itu paling dasar. Nah, untuk masakan Arab atau India itu bawang bombay atau bawang merah yang cocok, mana yang masuk di lidah kita. Nah, rasa seperti apa yang mau kita kejar, otentik atau tidak otentik, atau sudah kita netralisir menjadi rasa Indonesia atau Jawa. Lalu bumbunya apa saja sebetulnya di masakan kita, seperti pakai keningar itu juga ada kan ya. Nah, itu bumbu kalau keningar kan nggak boleh banyak-banyak, kita bisa melajarinya dari aroma. Makanya kalau kita logis, kita akan begitu megang, aromanya luar biasa, karena aromanya menyengat, apa mungkin kita kasih sebanyak itu. Nah ya, kemudian apa itu ketumbar. Kemudian kalau ketumbar itu juga secara keseluruhan ya, kalau bersantan atau bumbunya pepek itu tidak ada masalah banyak atau sedikit. Ketumbar sama jinten, nah ketemunya ini perbandingannya berapa itu juga perlu dipelajari untuk yang masih mau belajar memasak atau mahir memasak. Enakan bumbu ini enak banyak ketumbaran atau jintennya. Kadang ada masakan itu yang bumbunya banyak. Kadang ada masakan ini pakai jinten, ini pakai ketumbar. Gimana ini? Tidak ada masalah. Jadikan satu jinten dan ketumbar. Masalahnya hanya di takaran saja. Mana yang mau kita naikkan cita rasanya, yang pengen jadi maskotnya. Mau maskot ketumbar atau mau maskot jinten. Kemudian cengkeh juga sama, kita sama-sama tahu ya. Kalau sudah pegang cengkeh aromanya gimana? Tembakau itu kan dari cengkeh ya. Ayo kok tembakau dari cengkeh? Apa? Rokok itu kan ada cengkehnya ya. Ya betul ya. Ya. Nah itu aromanya kan tajam. Jadi kita juga menambahkannya sedikit kardamon atau apa ya bahasa Indonesianya kok sampai lupa. Kapulaga ya. Nah, itu juga perlu kita pelajari dulu ya. Nah, jadi kenali dulu masakan apa?